Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok SDDA 4. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil karya student project kami yang berjudul Update Hepatitis C. Baik, selanjutnya di sini sudah terdapat daftar nama anggota kelompok dari SDDA 4. Selanjutnya terdapat juga outline dari student project kami yang mana nanti kami akan jelaskan 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan atau bab 1, yang kedua yaitu pembahasan atau bab 2, dan juga yang terakhir yaitu berupa penutup atau bab 3. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan terkait bab 1 atau pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Newayantina Depi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Hepatitis C merupakan suatu peradangan atau inflamasi pada hati yang disebabkan oleh adanya infeksi dari virus hepatitis C. Infeksi virus hepatitis C merupakan salah satu penyebab utama penyakit hati kronis yang terjadi di seluruh dunia. Diketahui bahwa sebanyak 71 juta orang di dunia mengalami infeksi kronis yang disebabkan oleh virus ini. Sedangkan prevalensi hepatitis C di Indonesia sendiri yaitu menempati urutan pertama terbesar di dunia, dengan perkiraan sebanyak 2,5 juta penduduk di Indonesia terinfeksi oleh HCV atau hepatitis C virus. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 290.000 penduduk di dunia mengalami kematian akibat hepatitis C. Nah, sebagian besar disebabkan oleh sirosis dan juga karsinoma hepatoseluler. Menurut WHO, pemberian antivirus diketahui dapat menyembuhkan lebih dari 95% pasien dengan infeksi HCV. Namun, akses untuk diagnosis dan juga pengobatan masih sangat rendah. Maka dari itu, diagnosis atau screening serta penata laksanaan yang tepat terkait penyakit ini sangatlah penting untuk diketahui guna menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Sehingga diperlukan adanya tinjauan pustaka untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman bagi mahasiswa kedokteran. Oke, baik. Jadi saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Diva dengan 3 digit terakhir 163. Jadi di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan dari student project yang kami buat. Jadi untuk rumusan masalah dari student project kami itu ada bagaimana karakteristik hepatitis C, bagaimana epidemiologi hepatitis C, apa etiologi hepatitis C, apa faktor resiko hepatitis C, bagaimana patofisiologi hepatitis C, bagaimana penilaian dan diagnosis hepatitis C, apa diagnosis banding hepatitis C, bagaimana penata laksanaan hepatitis C, dan bagaimana prognosis hepatitis C. Untuk tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui karakteristik hepatitis C, epidemiologi hepatitis C, etiologi hepatitis C, faktor risiko hepatitis C, patofisiologi hepatitis C, penilaian dan diagnosis hepatitis C, diagnosis banding hepatitis C, penata laksanaan hepatitis C, dan prognosis hepatitis C. Kemudian untuk manfaat dari penulisannya, yang pertama itu untuk mahasiswa kedokteran, yaitu menambah wawasan penulis sebagai seorang mahasiswa kedokteran untuk memahami mengenai karakteristik, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, kriteria diagnosis, pelaksana serta prognosis dari hepatitis C. Kemudian bagi seluruh sivitas akademika, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca juga bisa dijadikan sumber referensi mengenai hepatitis C. Dan bagi masyarakat sendiri, ya, untuk menambah wawasan dan edukasi masyarakat mengenai proses terjadinya hepatitis C, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Maka nama saya Renita dengan NIM akhir 049. Pembahasan sebab 2.1 karakteristik hepatitis C. Jadi hati merupakan organ metabolisme, tanggung jawabnya pada homeostasis tubuh. Hepatokarsinogenesis dan inflamasi pada hati menyebabkan kerusakan hati. Dampaknya itu adalah penurunan fungsi hati. Hepatitis C adalah salah satu virus hepatotropik yang berbahaya, menyebabkan infeksi pada hati yang dampaknya adalah gagal hati, sirosis, sama karsinoma hepatoseluler yang disebabkan oleh hepatitis C virus atau HCV. Transmisinya bisa melalui darah sama cairan tubuh penderita seperti transfusi darah yang tidak di-screening, penggunaan suntikan yang bergantian, transplantasi organ dari pendonor dengan riwayat hepatitis, sama transmisi perinatal dari ibu ke bayi itu juga bisa. HCV adalah virus yang termasuk dalam famili Flaviviridae, jenis hepativirus, genom RNA-nya berantai tunggal dengan diameter inti 45 mikrometer, masa inkubasinya 15-150 hari. Hepatitis C dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan progresi penyakitnya, yaitu ada yang akut sama yang kronis. Mayoritas individu dengan infeksi akut sering tidak menunjukkan gejala atau asimptomatis, dan hanya 30% pasien dengan gejala.
Fase kronis dari infeksi HCV dimulai dari fase akut yang tidak terdiagnosis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Made Hersi dengan 3 digit yang terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari hepatitis C. Untuk hepatitis C, itu infeksinya dapat menjadi akut dan kronis. Infeksi akut sebesar 70-80% bisa menjadi kronis, dan infeksi kronis 10-20%-nya dapat mengalami komplikasi. Data CDC menunjukkan bahwa dari 100 orang yang terinfeksi, 60-70 akan berkembang menjadi penyakit hati kronis, 5-20 akan berkembang menjadi sirosis, dan dalam waktu 1-5 tahun orang tersebut bisa meninggal. Untuk prevalensi hepatitis C itu bervariasi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data WHO di tahun 2015 melaporkan 71 juta masyarakat dunia terinfeksi hepatitis C. Kemudian WHO di tahun 2019 juga menunjukkan bahwa terdapat kematian sebesar 290.000 akibat dari komplikasi yang ada. Data ini dibuatkan oleh CDC yang melaporkan bahwa insidensi infeksi hepatitis C di tahun 2020 meningkat 15% dari tahun 2019. WHO tahun 2020 juga telah memperkirakan 58 juta orang mengalami infeksi hepatitis C dan terdapat 1,5 juta infeksi baru per tahunnya. Dan untuk prevalensi di Asia Tenggara, khususnya hepatitis C kronis, itu mencapai 10 juta. Beban virus ini terberat dialami oleh laki-laki usia dewasa yang apabila dilihat dari wilayah geografisnya paling banyak terdapat di Asia, Mesir, dan Afrika Sub-Sahara. Hospes alami dari virus ini adalah manusia dengan inkubasi selama 14-180 hari. Terdapat juga beberapa faktor risiko yang dapat dilihat pada slide. Untuk cara penularannya, itu terutama melalui darah, baik secara langsung ataupun tidak. Infeksi hepatitis C di setiap wilayah itu disebabkan oleh genotip yang berbeda, yang mana genotip 1 itu merupakan tipe yang paling umum di seluruh dunia yang mewakili 46% dari semua infeksi hepatitis C. Tipe ini juga yang paling banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, khususnya subtipe yang 1B. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Saya Komang Bagus Cahaya dengan NIM Mahir 181. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari hepatitis C. Jadi hepatitis non-A dan non-B adalah penyebab dari hepatitis C, di mana virus ini memiliki selubung atau envelope dan RNA yang berupa untaian positif. Partikel virus hepatitis C berukuran antara 30-60 nanometer, di mana virus hepatitis C ini memiliki banyak genom, yaitu sebanyak 9.600 pasang basa yang mengkode pembentukan 10 protein. Virus hepatitis C berada dalam famili Flaviviridae dan genus Hepasivirus. Virus hepatitis C memiliki 6 genotip yang berbeda-beda serta beberapa subtipe yang diduga memiliki pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap respon imun maupun terapi. Meskipun RNA VHC dapat terdeteksi dalam serum, ginjal maupun nodus limpa, namun percobaan secara in vivo dan in vitro membuktikan bahwa VHC adalah virus hepatotropik yang hanya bereplikasi dalam sel-sel hati. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Rali bin Bawah dengan 3 NIM 182. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari hepatitis C. Untuk hepatitis C ini dijelaskan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi, dan yang mana penyebaran itu pertama menggunakan beberapa jarum suntik sekaligus, habis itu melakukan hubungan seksual menggunakan jarum yang terkontaminasi, diwariskan dari ibu saat melahirkan, ada modifikasi tubuh, serta ada kontak darah. Nah, untuk hepatitis C ini tidak mungkin ditularkan dari makanan, nafas, ataupun melakukan kontak biasa. Yang dimana akibatnya orang-orang berikut yang memiliki peluang tinggi untuk mengembangkan virus hepatitis C itu seperti mendapatkan donor darah dari pendonor yang terinfeksi hepatitis C, mendapatkan transplantasi organ atau menerima transfusi darah, habis itu ada kiriman ginjal dan dialisis jangka panjang, habis itu lahir dari ibu yang positif hepatitis C, tenaga kesehatan yang sering berkontak langsung dengan darah ataupun cairan tubuh lainnya, serta mitra yang sering berlatih. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Dira Delia Dusa dengan 3 digit NIM Akir 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologis dari hepatitis C. Jadi untuk penempelan virus pada sel inang dilibatkan glikoprotein E1 dan E2 pada virus. RNA virus hepatitis C memasuki hepatosit melalui endositosis yang dimediasi oleh setidaknya 4 molekul koreseptor, mengikuti internalisasi dalam sitoplasma. Konten positif RNA tidak dilapisi dan diterjemahkan menjadi 10 peptida matang. Ini kemudian dibelah oleh protease inang dan protease yang dikodekan secara virus yang dikenal sebagai protease serin NS3-4A. Peptida matang ini kemudian menetap di retikulum endoplasma, membentuk kompleks replikasi yang mengandung enzim penting, RNA polimerase yang bergantung pada NS5B RNA.
Enzim ini mengkatalisasi untai RNA positif menjadi penantara untai negatifnya, yang pada gilirannya berfungsi sebagai tempat untuk sintesis untai protein baru. Ini kemudian dikemas dengan inti yang menyebabkan glikoprotein menjadi viral matang yang kemudian keluar dari sel melalui ekositosis. HCV tidak dapat berintegrasi ke dalam genom inang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Inyamana Diputra Staman dengan 3 digit NIM terakhir 196. Jadi sini untuk mendiagnosis hepatitis C dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode serologis, yaitu dengan mendeteksi adanya antigen dan juga antibodi anti-HCV, dan yang kedua itu ada deteksi biologis molekuler dengan deteksi HCV RNA. Nah, idealnya untuk tes antibodi HCV yang positif itu memerlukan konfirmasi tambahan dengan pemeriksaan lainnya, yaitu dengan HCV RNA. Seperti pada algoritma dalam gambar, itu tujuannya adalah untuk mengonfirmasi infeksi HCV aktif, menganalisis viral load di awal sebelum pengobatan antivirus dimulai karena diperkirakan untuk antibodinya itu sudah positif. Namun di sini untuk HCV RNA juga memiliki beberapa kekurangan, yakni lebih mahal dan juga lebih memakan waktu. Tes yang lebih murah dan memakan waktu lebih sedikit telah tersedia yang mungkin berguna untuk mendiagnosis infeksi akut, yaitu dengan pemeriksaan antigen atau HCV-AG yang dideteksi dalam waktu 2-3 minggu setelah infeksi, yang dimana ini jauh lebih awal daripada pemeriksaan antibodi anti-HCV yang dimana mencapai 70 hari. Selanjutnya untuk tes kombinasi juga tersedia antara antibodi dan juga antigen untuk mendeteksi simultan antibodi dan juga antigen untuk mendiagnosis dini infeksi HCV. Nah, tes kombinasi ini juga dapat dijadikan tes screening alternatif jika memang HCV RNA itu tidak dapat diterapkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abraham Asta dengan NIM 010. Berikutnya adalah diagnosis banding dari hepatitis C. Yang pertama adalah hepatitis A, yang merupakan virus RNA dari keluarga Picoaranaviridae. Lebih sering terjadi di negara-negara berkembang akibat adanya sanitasi yang buruk. Berikutnya adalah hepatitis B, yang mana di sini merupakan keluarga dari virus Hepadnaviridea dan dapat dideteksi pada tingkat yang lebih rendah dalam serum, air mani, cairan vagina, air liur, dan juga air mata, tapi tidak ditemukan dalam tinja, urin, dan juga keringat. Berikutnya adalah hepatitis autoimun, yang mana dapat benar-benar tanpa gejala, dan satu-satunya kelainan adalah peningkatan enzim hati. Berikutnya pada stadium lanjut terdapat ascites, ensefalopati, hepatik, dan pendarahan varises yang dapat terjadi. Saya Abraham Asta dengan NIM 010. Berikutnya adalah adanya kolangitis akut, merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kantong empedu, disebabkan oleh batu empedu yang menyumbat saluran empedu dan menimbulkan adanya obstruksi biliar. Berikutnya adalah cholelithiasis, yang merupakan batu empedu dapat terbentuk karena sekresi kolesterol yang berlebihan dan hipomotilitas sel hati atau gangguan pengosongan kantong empedu. Kondisi di mana terjadinya pergantian heme dan yang banyak dapat menyebabkan kadar bilirubin menjadi lebih tinggi dari normal, kemudian dapat mengkristal dan akhirnya membentuk batu. Baik, saya aja melanjutkan. Perkenalkan, saya Nagua Ngapringadana dengan 3 digit yang terakhir, 120. Sekarang saya akan menyampaikan untuk tata laksana dari hepatitis C ini. Baik, untuk tata laksana virus HCV kronis dapat kita lakukan dengan membunuh RNA daripada virus HCV. Nah, dengan pencapaian yaitu SVR atau Sustained Virologic Response. Nah, seiring dengan kemajuan dari teknologi, di sini munculnya DAA dalam mengurangi durasi dari pengobatan yang awalnya 48 minggu menjadi 12 minggu. Nah, selain itu dia juga meningkatkan efek samping, meningkatkan angka kesembuhan dari pasien yang awalnya 90% jadi 97%, dan juga menghilangkan kebutuhan suntikan. Nah, untuk DAA ini ada 3 variannya. Yang pertama yaitu ada protease inhibitor generasi kedua, yang kedua ada inhibitor NS5A, dan yang ketiga inhibitor polimerase NS5B. Nah, ketiga kelas obat tersebut dapat digunakan dalam kombinasi yang berbeda untuk membuat regimen pengobat yang kuat terhadap virus genotip dari virus hepatitis C tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Komang Eder Langari Chandra dengan 3 digit terakhir RO14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dan juga komplikasi dari hepatitis C. Seperti yang kita ketahui, hepatitis C merupakan penyakit menular yang mematikan dengan angka kematian yang tinggi. Hal ini dikarenakan hepatitis C kronis memiliki tingkat penyebaran yang tinggi, serta merupakan salah satu penyebab utama sirosis hati dan juga karsinoma hepatoseluler. Jadi tingkat keparahan hepatitis C dapat ditentukan dengan pemeriksaan histologis, terutama pada perkembangan fibrosis. Hepatitis C berpotensi menyebabkan kondisi hati yang serius seperti sirosis, kanker hati, dan kerusakan hati yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu terdapat beberapa komplikasi lain seperti ensefalopati hepatik, asites, dan perdarahan varises. Maka dari itu, dengan ini prognosis dari hepatitis C tergolong baik. Mungkin sekian dapat saya sampaikan dari teman saya. Baik, sini saya Putu Ananas Mulia dengan 3 digit yang terakhir 234. Saya akan melanjutkan pada bagian bab 3 atau penutup, yaitu di sini transmisi HIV dapat melalui darah dan cairan tubuh penderita, seperti transfusi darah yang tidak di-screening, kemudian penggunaan suntikan yang bergantian, transplantasi organ dari pendonor dengan riwayat hepatitis C, kemudian hubungan seksual. Selanjutnya, untuk menempelkan HIV pada sel inang, dilibatkan glikoprotein E1 dan E2 pada virus. Kemudian, akumulasi gejala hepatitis C yang cukup umum membuat beberapa diagnosis banding, yaitu hepatitis A, hepatitis B, kemudian ada hepatitis autoimun, dan kolangitis akut. Selanjutnya, pengobatannya dari infeksi virus HIV kronis yang dapat dilakukan dengan membunuh RNA HCV dengan pencapaian tanggapan virologi bertahan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, berikut merupakan data referensi yang kami gunakan dalam pembuatan karya student project kami. Baik, selanjutnya presentasi akan kami akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri presentasi dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.